Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkanlah memperkenalkan diri. Nama saya Trio Cahyotomo dari Universitas Bina Bangsa, jurusan Manajemen Konsentrasi Manajemen Sumber Daya Manusia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sidang skripsi dengan judul Pengaruh Lingkungan Kerja dan juga Disiplin Kerja terhadap Kinerja Karyawan pada bagian warehouse di PT BFM Indonesia. Jadi, pada kesempatan kali ini saya hanya akan terfokus pada bagian warehouse saja di PT BFM Indonesia. BFM Indonesia merupakan salah satu pabrik penghasil tepung terkemuka di Indonesia. Pada bahasan pertama, latar belakang masalah. Ya, jadi sumber daya manusia merupakan faktor utama keberlangsungan hidup suatu perusahaan. Ada banyak yang mempengaruhi suatu perusahaan apakah bisa terus survive ataupun tidak, itu dari sumber dayanya. Nah, di sini ada beberapa faktor. Dua faktor yang saya teliti adalah lingkungan kerja dan juga disiplin kerja. Adanya lingkungan yang kurang kondusif, seperti supir truk yang terlalu lalang di area kerja, ataupun susunan produk, ataupun penempatan area yang tak rapi, dan juga kedisiplinan kerja seperti kedisiplinan karyawan seperti jam masuk mereka yang masih belum sesuai, jadikan hipotesis awal sebuah problem di lingkungan kerja tersebut yang akan apakah berpengaruh terhadap kinerja karyawannya. Nah, untuk identifikasi masalahnya, yang pertama itu lingkungan kerja seperti yang saya jelaskan tadi itu. Yang pertama, lokasi penataan produknya. Nah, jadi lokasi penataan produknya yang saya amati itu masih banyak yang belum sesuai areanya, belum ada marking ataupun belum ada penempatan produknya. Lalu sirkulasi udaranya, sirkulasi udara yang masih belum sesuai, ditandai dengan masih pengap ataupun debu, dan juga hubungan antar karyawan. Nah, di sini pentingnya komunikasi ataupun hubungan antar karyawan yang kurang baik. Lalu yang kedua yaitu disiplin kerja ataupun X2-nya ya. Jadi X1-nya itu lingkungan kerja, yang X2-nya disiplin kerja. Nah, disiplin kerja ini adalah meliputi waktu kerja yang belum optimal. Jadi waktunya tidak digunakan dengan sebagaimana mestinya, harus lebih efisien. Waktu yang terbuang. Lalu belum disiplin pada aturan. Nah, di sini ditandai dengan masih banyaknya SOP yang masih dilanggar, dan juga adanya karyawan datang terlambat. Hal ini dibuktikan dari hasil wawancara langsung terhadap HRD dari PT BFM sendiri. Nah, dua faktor ini. Lalu untuk identifikasi masalah Y-nya, kinerja karyawan, yaitu target dan hasil belum sesuai harapan perusahaan. Karena adanya dua faktor dari X1 dan X2 ini, sehingga menjadikan sebuah problem berupa target dan hasil yang belum sesuai dengan harapan perusahaannya. Nah, untuk yang selanjutnya, rumusan masalahnya yaitu variabel X1 lingkungan kerja apakah memiliki pengaruh terhadap Y kinerja karyawan di PT BFM Indonesia. Nah, yang kedua, variabel X2 disiplin kerja apakah memiliki pengaruh terhadap kinerja karyawan di PT BFM Indonesia. Dan yang ketiga, apakah variabel X1 lingkungan kerja dan juga variabel X2 disiplin kerja secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja karyawan Y di PT BFM Indonesia. Nah, lanjut tujuan penelitiannya seperti yang dari rumusan masalah tadi. Pertama, untuk mengetahui pengaruh X1 ya lingkungan kerja terhadap Y kinerja karyawan pada bagian warehouse di PT BFM Indonesia secara parsial. Yang kedua, untuk mengetahui X2 pengaruh disiplin terhadap kinerja karyawan Y pada bagian warehouse di PT BFM Indonesia secara parsial. Satu bagian. Nah, yang ketiganya secara stimulus pengaruh X1 lingkungan kerja dan X2 disiplin kerja terhadap Y kinerja karyawan pada bagian warehouse di PT BFM Indonesia. Nah, lanjut pada bagian kajian teoretiknya. Sini yang pertama dari lingkungan kerja sendiri saya ambil dari menurut Indisem Mito ya, lingkungan kerja merupakan suatu
sesuatu yang ada di sekitar para pekerja yang mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas-tugas yang dibebankan. Jadi berbagai hal yang ada di sekitar lingkungan kerja yang mungkin mempengaruhi, seperti aset kerja, alat kerja, segala macam, segala hal yang ada itu lingkungan kerja. Nah, untuk yang kajian yang kedua, disiplin kerja atau X2-nya, menurut Edi Sutrisno itu merupakan sikap, kesediaan, dan kerelaan seorang untuk mematuhi norma-norma peraturan yang berlaku di sekitar. Jadi bagaimana kesediaan dari karyawannya untuk menaati peraturannya, itu disiplin kerja. Dan yang terakhir itu kinerja karyawan adalah hasil secara kuantitas ya, ataupun dan juga kualitas yang dicapai seorang karyawan dalam melaksanakan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Jadi istilahnya itu kinerja seperti tolak ukur ya, dari kualitasnya juga kuantitasnya. Lanjut, di sini ditemukan hipotesis penelitiannya ya. Hipotesis yang pertama itu lingkungan kerja X1 berpengaruh terhadap kinerja karyawan Y. Nah, yang keduanya disiplin kerja X2 berpengaruh terhadap kinerja karyawan Y. PT Indonesia yang bagian host. X1 dan disiplin kerja X2 berpengaruh sama-sama terhadap kinerja karyawan Y-nya bagian warehouse di PT PFM Indonesia. Lalu lanjut ke metode penelitiannya. Saya pada penelitian kali ini menggunakan metode survei ataupun pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti dengan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan kuesioner ya, juga skala Likert untuk mendapatkan datanya. Untuk analisisnya saya menggunakan aplikasi SPSS 26. Dari populasinya, yaitu semua karyawan berbagian warehouse PT Indonesia berjumlah 46 karyawan. Nah, sampelnya semuanya dijadikan sampel ataupun 46-nya atau sampel jenuh ya. Jadi 46 karyawannya dari satu populasi dijadikan sampelnya atau sampel jenuh. Lalu hasil penelitiannya di sini. Dari 46 responden itu ada 45 laki-laki, itu 9,8%-nya dari 46, dan juga ada satu perempuan 2,2%. Berdasarkan usia, responden yang memiliki usia 20-29 tahun ada 29 responden atau 63,4%. Lalu usia 30-39 tahun ada 13 responden atau 28,26%, dan yang terakhir usia 40-59 tahun ada 4 responden atau 8,7%. Sementara berdasarkan pendidikan, lulusan SMA sederajat ada 36 responden yakni 78,3%, diploma 1 responden yakni 2,2%, dan yang terakhir S1 tuh semester 1 jumlah 9 responden atau 19,5%. Lanjut untuk pengujiannya, yang pertama yaitu uji validitas untuk menguji apakah data itu valid atau tidak. Nah, di sini df n-2n adalah total sampel, 2-nya adalah variabelnya. Jadi sini 46 2 sama dengan 44. Nah, 44 itu dalam tabel tabelnya itu ketemu 0,2904. Di sini saya tulis tabelnya 2,904. Nah, untuk mempermudahnya ataupun mempercepatnya di R hitung X1-nya itu ada 10 pernyataan ya. Nah, pernyataan pertama kan 0,441. Nah, ini kan lebih besar dari tabelnya 0,2904. Jadi di sini R1-nya penyataannya valid. Itu pun dengan yang kedua, X1 yang kedua, dan semuanya ya, karena semuanya itu pun X2-nya sama X21, X23 sampai 15. Ini 10 karena 10 pernyataan, ini 15 pernyataan. Ini ada 10 pernyataan ya dari hasil uji statistik yang pertama, uji sebuah instrumen. Jadi semua datanya karena di atas 0,209 jadi valid semua dan bisa dilanjutkan untuk penelitiannya. Yang kedua itu uji reliabilitas ya. Nah, di sini ada X1-nya 0,765, di sini ada 0-nya ya. Ada X2-nya 0,77 dan Y-nya 0,864. Nah, dari ketiga-tiganya kan dari kita melihat alpha crown batch-nya ya di sini ya. Nah, 3 alpha crown batch-nya itu lebih besar dari 0,6.
sehingga tiga variabel ini bisa reliable atau dapat dipercaya, sehingga dapat dipakai untuk bahan pengujian selanjutnya. Nah, ini statistik deskriptifnya. Lingkungan kerja N-nya 41, range-nya ada 11. Di kuesionernya nilai tengah, minus rata, 9 deviasi, variance-nya bisa kita lihat. Nah, lalu aja uji Kolmogorov-Smirnov, karena di sini kan saya menggunakan pendekatan Monte Carlo ya, ketemu 0,142 karena lebih tinggi dari 0,05, sehingga data tersebut itu berdistribusi normal. Lalu ada uji multikolinearitas untuk mengetahui apakah ada pengaruh multikolinearitas. Nah, di sini saya menggunakan PIF ya. Di sini ya, PIF-nya di atas 10 ya. Jadi data tersebut tidak ada pengaruh multikolinearitas. Nah, toleransinya juga 0,5 di atas 0,01 ya, kalau besar 0,01, 0,535, 0,535 juga sama aja, sehingga tidak ada pengaruh multikolinearitas. Nah, sementara yang uji selanjutnya uji heteroskedastisitas, karena di sini kan model regresinya tidak terjadi tidak samaan varian dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain, karena tidak berpola ya di sini, jadi tidak ada masalah heteroskedastisitas. Oke. Nah, lalu di sini untuk koefisien korelasi dan juga determinasi. Nah, di sini kita melihat R dan M square ya, korelasi itu R-nya. Di sini kan ini pengaruh secara parsial aja ya, X1, ini X2. Nah, ini yang simultan nih kayak. Nah, di sini korelasinya kan 0,0620. Nah, di situ ada pada korelasi 0,062 itu ada di rentang 0,6 sampai 0,799. Nah, itu dalam tabel itu hubungannya tuh kuat. Sedangkan hubungannya positif karena R positif, karena di sininya R-nya positif jadi hubungannya positif. Nah, berarti semakin kuat lingkungan kerja dan disiplin kerja, maka semakin meningkatnya kinerja karyawan ya, di sini R-nya. Korelasi, sementara determinasinya di sini R square 0,384. Nah, R square kan sama aja kuadrat ya, kalikan 100%. Nah, di sini ditemukan jadi 38,4%. Nah, kinerja karyawan dipengaruhi oleh lingkungan kerja dan disiplin kerja ya, dipengaruhi oleh X1 dan X2 dengan besar 38,4%. Dari sini 0,384 kali 100%, 0,4, sisanya 61,6% itu dipengaruhi oleh variabel lain. Lalu lanjut di sini langsung aja ke uji yang terakhir, uji analisis regresi berganda ya, uji T dan juga uji F simultan. Nah, di sini kan lingkungan kerja kan T hitungnya di sini yang pertama lingkungan kerja 2,85. Nah, T tabelnya 2,01669. Lalu sequentialnya di sini 0,43 ya. Nah, itu tuh sequentialnya tuh lebih kecil daripada 0,05 ya, jadi berpengaruh positif. Jadi adanya pengaruh lingkungan kerja ya secara parsial terhadap kinerja karyawan. Ini 0, ini yang lingkungan kerja ya, dibuktikan dengan T-nya. Ini T-nya lebih besar dari T tabel, sig-nya lebih kecil daripada 0,05, sehingga ada pengaruh lingkungan kerja ya, X1. Nah, yang kedua, yang disiplin kerja, ini kan 2,041 nih, dari T tabelnya 2,01669, jadinya lebih besar ya, lebih besar dari T tabel T hitungnya. Dan di sini sequentialnya juga sig-nya 0,47 itu lebih besar daripada 0,05. Jadi berpengaruh positif juga. Jadi adanya pengaruh secara parsial ya dari X1 terhadap Y, ada pengaruh parsial
secara parsial dari X2 terhadap Y, dan yang ketiga untuk uji F ya. Di sini F hitungnya itu lebih besar daripada F tabel. F tabelnya ditemukan 3,21. Nah, di sini F hitungnya ada 392 ya, jadi lebih besar daripada F tabel. Dan juga nilai signifikansinya itu 0,00 itu lebih kecil daripada 0,05. Maka terdapat pengaruh yang signifikan antara lingkungan kerja X1 dan juga disiplin kerja secara sama-sama atau simultan terhadap karyawan Y. Kerja karyawannya Y pada bagian Meros di PT PFF Indonesia. Nah, untuk masalah ini hitung dan juga T tampil sama F tabelnya. Ini kan PAN, N itu jumlah sampelnya dikurangi K. K itu total variabelnya ada 3, 46 min 3, nah 43 dalam tabel DF 43 ketemunya segini. Ini ya. Jadi kesimpulannya adanya pengaruh secara parsial dan juga simultan dari X1, X2. Adanya pengaruh parsial secara parsial X1 terhadap Y, adanya pengaruh parsial X2 terhadap Y, dan juga ada pengaruh simultan X1 dan X2 terhadap Y. Oke, mungkin itu saja presentasi dari saya. Apabila banyak kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.